Menjadi muslim yang tidak kritis. Ada anggapan bahwa menjadi muslim yang menjalankan syariat Islam membuat kita menjadi orang yang lugu dan berpikiran sempit. Kadang ada yang beranggapan bahwa kaum muslim taat seperti ini sangat butuh untuk belajar berpikir kritis. Beberapa orang juga merasa bahwa muslimah yang berjilbab rapi atau muslim yang berjenggot dan berkopiah, mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka menjalani hidup hanya bermodal nurut kata ustadz dan asing dengan cara berpikir skeptis. Hal-hal yang sering menjadi penanda kemusliman kita kadang menempatkan kita pada sebuah kotak stereotip. Nah, sebenarnya apa saja sih asumsi yang ada di balik stereotip ini? Yaitu stereotip bahwa muslim yang taat itu cenderung tidak mampu berpikir kritis. Kalau diteliti lebih jauh, anggapan semacam ini cenderung dimiliki orang-orang yang hidup atau beraktivitas di lingkar budaya yang liberal dan sekuler. Mereka sebenarnya juga tidak sedang menyaksikan level kecerdasan muslim kok. Karena hidup di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, sebenarnya bukan hal yang aneh kalau kita melihat banyak siswa muslim yang berprestasi secara akademis maupun para muslim yang memiliki karir gemilang bermodal kecerdasannya. Kalau mau diamati lebih dalam, munculnya anggapan muslim itu tidak mampu berpikir kritis sebenarnya menunjukkan pada kita batas toleransi lingkar budaya dan pemikiran liberalisme. Meskipun ini adalah lingkar budaya yang paling getol dalam menggaungkan sikap keterbukaan terhadap berbagai identitas dan pemikiran, adanya stereotip ini memperlihatkan bahwa agama Islam sebenarnya berada di luar batas toleransi mereka. Kecenderungan di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus yang biasanya tidak berafiliasi dengan agama apapun, liberalisme kemudian diadopsi menjadi pedoman hidup secara de facto. Di lingkungan semacam ini, menjadi muslim yang ketaatannya nampak di ruang publik seringkali membuat kita menjadi target dari nasihat-nasihat baik yang langsung maupun tidak langsung agar menjadi muslim yang kritis. Sudah tidak terhitung banyaknya saya bertemu pengajar maupun kolega yang gemar menghubungkan konsep Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan kecenderungan siswa Indonesia yang tidak mampu berpikir secara kritis. Asumsinya adalah ketidakmampuan berpikir kritis memiliki korelasi langsung dengan proses indoktrinasi agama yang merupakan bagian dari realitas kehidupan siswa Indonesia sehari-hari. Para pendidik ini gemar mengeluhkan bahwa kebanyakan siswa Indonesia terlalu mudah menerima hal-hal di sekitar mereka tanpa mau berpikir atau mempertanyakan ulang sebelum mempraktekannya. Terutama hal-hal yang mengacu pada norma-norma agama maupun sosial. Inilah yang kemudian mereka anggap sebagai kegagalan dalam berpikir kritis. Sebenarnya, kegelisahan mengenai kemampuan berpikir kritis siswa sangatlah wajar di dunia pendidikan. Karena ini adalah cerminan dari tren global kurikulum pendidikan yang memang banyak memberi penekanan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Namun, tidak semua pendidik benar-benar memahami apa yang dimaksud sebagai kemampuan berpikir kritis dalam konteks pendidikan. Mengingat bahwa pemahaman awam soal berpikir kritis lebih banyak mengacu pada gaya berpikir orang-orang yang hidup dalam lingkar budaya dan pemikiran liberalisme. Nah, kesalahpahaman inilah yang mendorong munculnya obsesi terhadap berpikir kritis dan bagaimana cara mengajarkannya di dunia pendidikan, terutama di kalangan masyarakat muslim.
Namun, menurut David Hayes, seorang profesor bidang pendidikan dari Inggris, seseorang tidak dapat mengajar orang lain untuk menjadi kritis jika mereka sendiri tidak kritis. Profesor Hayes menantang pemahaman awam yang menilai kemampuan berpikir kritis seseorang berkorelasi langsung dengan sedalam apa mereka mengetahui, meyakini, dan menjalankan prinsip-prinsip kebebasan berpikir masyarakat liberal. Profesor Hayes mengamati bahwa kesalahpahaman akan kemampuan berpikir kritis telah membuat banyak sekali masalah di dunia pendidikan. Ini dikarenakan munculnya para pengajar yang mengira bahwa dengan mengkritik atau mengeluhkan kebijakan pendidikan tertentu, dengan mengatur cara siswa untuk berpikir dalam koridor ideologi liberal, bahwa ini semua adalah bagian dari aktivitas mengajar kemampuan berpikir kritis. Menurut Hayes, ini adalah metode pengajaran yang salah. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, pengajar juga harus memiliki kemampuan memeriksa asumsi mereka sendiri dulu dan melakukan diskusi secara mendalam dengan siswa. Berpikir kritis adalah kemampuan, bukan ilmu. Untuk melatih siswa berpikir kritis, diperlukan pengajar yang benar-benar mampu berpikir kritis. Dengan kata lain, pengajar yang mendahulukan ilmu pengetahuan sebelum ideologi. Profesor Hayes berpendapat bahwa akar masalahnya ada di penyalahgunaan definisi kritik. Asumsi bahwa berpikir kritis adalah kemampuan yang bisa dipelajari, ini adalah asumsi yang salah. Kesalahpahaman tersebut membuat banyak pengajar percaya bahwa mereka adalah pemikir yang kritis, walaupun yang mereka ajarkan di kelas justru sebaliknya. Zaman sekarang, berpikir kritis sering berwujud sebagai bentuk pengakuan dan keyakinan terhadap ideologi-ideologi atau paham-paham tertentu. Ketika seorang pengajar yang mungkin beraliran feminis, Marxis, atau postmodernis menuntut mahasiswa untuk mengadopsi perspektif tertentu sebagai bagian dari pembelajaran, walaupun mereka mengklaim bahwa perspektif-perspektif tersebut berguna sebagai kacamata kritis untuk memahami masyarakat dan budaya, ini sebenarnya bukanlah metode pengajaran yang kritis. Yang mereka lakukan bukan membebaskan cara berpikir siswa, melainkan menuntut siswa untuk mengadopsi perspektif-perspektif tertentu yang mereka anggap kritis terhadap ideologi tertentu atau ideologi yang tidak mereka sukai. Cara mengajar seperti ini tidaklah memfasilitasi kemampuan berpikir secara mandiri. Ini justru lebih menyerupai sebuah pelatihan indoktrinasi yang dilakukan untuk melayani kepentingan ideologis tertentu, bukan untuk melayani ilmu pengetahuan. Profesor Hayes menekankan pentingnya mengupas definisi kritis. Beberapa teori budaya memiliki embel-embel kritis pada nama jenisnya. Namun dalam proses pengajarannya, terkadang melibatkan proses penerimaan yang tidak kritis terhadap perspektif ideologis atau politis tertentu yang mendasari teori itu. Perlu dipahami bahwa teori-teori berlabel kritis ini lahir dari cara pandang atau worldview tertentu. Ketika kita gagal dalam mengenali worldview yang mendasarinya, menggunakan atau mengadopsi perspektif-perspektif tersebut hanyalah merupakan sebuah bentuk indoktrinasi lain. Artinya, beberapa orang yang menggembar-gemborkan betapa pentingnya berpikir kritis bagi siswa muslim seringkali hanya ingin agar kita menerima indoktrinasi ideologi tertentu. Semisal ideologi yang dominan secara global seperti liberalisme. Ketika mereka membungkus agenda ini dengan label berpikir kritis,
Bukankah apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sangatlah kontradiktif? Di satu sisi, mereka melakukan promosi atas pentingnya berpikir kritis, namun di sisi lain, mereka menolak untuk bersikap kritis terhadap perilaku maupun asumsi-asumsi mereka sendiri. Di lingkungan pergaulan dan budaya masyarakat liberal Indonesia, berpikir kritis tidaklah dipahami sebagai warisan pemikiran Socrates. Yang banyak terjadi adalah berpikir kritis justru digunakan sebagai label atau penanda budaya. Yang dianggap sebagai orang yang kritis atau mungkin bahasa hipsternya tercerahkan adalah orang-orang yang mengadopsi ideologi-ideologi trendy, yaitu ideologi-ideologi yang dominan secara global. Beberapa ideologi yang belakangan makin trendy di Indonesia itu adalah semisal feminisme liberal dan multikulturalisme tokenistik yang menekankan pada keragaman di permukaan, bukan di level ide. Di tengah pengarus utamaan ideologi trendy yang global ini, orang-orang yang cara pandang dan hidupnya berpegangan pada agama dan norma sosial seringkali dianggap berpikiran sempit dan tidak kritis. Sejujurnya, sebagai Muslim, berdebat tentang kesalahpahaman apa itu berpikir kritis dengan orang yang sudah meyakini benar bahwa merekalah standar dari berpikir kritis yang baik adalah aktivitas yang buang-buang nafas saja. Pertanyaan yang lebih penting adalah, perlukah kita sebagai Muslim menjadi kritis? Apakah ada manfaat dari melibatkan diri dalam permainan budaya untuk membuktikan diri bahwa kita bisa menjadi Muslim yang taat sekaligus kritis secara bersamaan? Pertanyaan ini bisa jadi cukup sensitif bagi Muslim yang terpengaruh oleh berbagai perubahan dunia pasca peristiwa 9/11. Hal yang bisa jadi menimbulkan kegelisahan bagi Muslim yang dibesarkan di tengah-tengah sentimen publik global bahwa Muslim adalah orang-orang yang berpikiran sempit, terbelakang, terkekang, terjajah, barbar, atau bahkan dungu. Sentimen-sentimen populer ini membuat kita cenderung mengembangkan sebuah refleks budaya yang defensif untuk membuktikan bahwa kita bukan Muslim yang bebal maupun berbahaya. Muncul permainan budaya yang menuntut atau menekan Muslim untuk membuktikan kecerdasan mereka berdasarkan standar berpikir kritis yang keliru. Maka tidak heran jika beberapa dari kita mungkin terlibat atau melihat teman-teman kita terlibat masuk arus permainan budaya ini. Jika tanda budaya kecerdasan seseorang adalah identitasnya sebagai feminis, kita kemudian merasa perlu ikut-ikutan jadi feminis untuk membuktikan kita bisa berpikir kritis. Jika tanda budaya kecerdasan seseorang adalah kemampuannya memprovokasi pemikiran atau menggerakkan massa, kita kemudian merasa perlu juga menjadi Marxis yang radikal. Jika tanda budaya kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menentang atau mempertanyakan landasan dasar segala kepercayaan agama, kemudian kita merasa perlu ikut meninggalkan landasan ketuhanan kita dalam memandang dunia. Permainan budaya seperti ini tidak akan ada habisnya. Untuk bisa keluar dari tekanan untuk ikut bermain di dalamnya, kita sebagai Muslim perlu menyadari bahwa label Muslim yang tidak kritis pada dasarnya bukanlah penanda bahwa kita itu dungu atau bebal. Menjadi Muslim yang tidak kritis dalam standar masyarakat liberal dan sekuler bukan berarti kita memiliki level kecerdasan di bawah rata-rata. Memahami ajakan berpikir kritis terhadap Muslim sebagai permainan budaya
justru membuka mata kita akan pandangan liberal terhadap Islam. Bahwa Islam sebagai dasar dan pedoman hidup manusia bukanlah bagian dari budaya hidup manusia abad ke-21 yang mereka akui. Islam berada di luar batas toleransi liberal. Lalu baiknya bagaimana kita harus bersikap di depan berbagai jenis permainan budaya semacam ini? Sebagai Muslim, kita perlu lebih bijak dalam menanggapi pengaruh budaya yang menekan kita untuk membuktikan diri sebagai Muslim yang kritis. Kita perlu menyadari bahwa yang berasumsi kita tidak kritis sebenarnya tidak tertarik untuk mengetahui cara pandang kita sebagai Muslim dalam melihat dunia maupun menjalani hidup kita. Mereka tidak tahu dan memang tidak mau tahu. Pelabelan tidak kritis pada identitas kita sebagai Muslim yang taat syariat bisa jadi hanyalah sebuah mekanisme pertahanan diri untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa merekalah yang paling kritis. Berpikir kritis dalam permainan budaya saat ini telah menjadi senjata sebenarnya untuk menjatuhkan mental Muslim, untuk melabeli Muslim yang taat dalam beragama sebagai pihak yang berseberangan dengan kaum yang taat pada ideologi-ideologi modern. Sebagai Muslim, kita perlu sadar benar siapa diri kita, tanpa perlu menyandarkan identitas kita pada pelabelan kritis maupun tidak kritis. Seberat apapun beban budaya untuk kita merasa diterima, kita perlu ingat bahwa tujuan kita diciptakan bukan untuk sibuk dan larut dalam permainan-permainan budaya semacam ini. Kita diciptakan untuk menyembah Allah Azza wa Jalla lewat ibadah, bekerja dengan cara yang halal, belajar, dan segudang cara untuk berprestasi serta memberi manfaat kepada umat Muslim maupun masyarakat secara luas. Untuk melepaskan diri dari tekanan budaya ini, kita perlu belajar menjadi Muslim yang percaya diri. Jangan dengan mudah mengiyakan label bahwa kita dungu atau bodoh karena keyakinan kita membuat kita tidak mampu berpikir kritis. Sedangkan yang melabeli bahkan tidak mau melihat secara kritis apakah dia sendiri juga meyakini dengan buta sebuah ideologi tertentu. Kita bisa bertahan hidup dan terus berkontribusi secara positif di komunitas kita masing-masing adalah bukti bahwa Islam selalu relevan sejak 14 abad yang lalu. Relevansi ini tidak butuh pengakuan dari luar. Relevansi ini dibuktikan oleh kita sendiri. Yang terjadi saat ini adalah banyak sekali saudara-saudara kita yang merasa masih Muslim, namun perilaku dan cara berpikirnya menunjukkan penerimaan terhadap label bahwa Islam tidak relevan dalam realitas kehidupan di abad 21. Seringkali hal ini membuat mereka terkesan intoleran terhadap agama mereka sendiri. The Muslim Gaze berharap bahwa yang kami suguhkan di episode ini bisa menjadi titik awal dialog atau diskusi dengan niat yang tulus untuk mengurangi intoleransi semacam ini. Namun perlu kita ingat, tidak ada gunanya bagi kita meyakinkan seseorang yang memang tidak ingin untuk yakin. Kita hanya bisa berdialog dengan mereka jika mereka mau berdialog dengan niat yang baik. Yang perlu kita pahami adalah Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak atas hati manusia. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya cara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.